Foto pertama ini memperlihatkan suasana sekolah rakyat di Karo. Mari kita perhatikan baik-baik. Terlihat sekelompok anak-anak duduk di bangku panjang kayu, berbaris rapi di dalam ruang kelas sederhana. Mereka menggunakan pakaian putih yang tampak seperti seragam sekolah, atau mungkin pakaian sehari-hari yang bersih dan sopan. Dari gaya busananya, kita dapat memperkirakan foto ini diambil pada masa kolonial. Di antara murid-murid itu tampak dua orang murid mengenakan tudung yang menutupi kepala dari sebagian bahunya. Tudung itu bukan penanda agama, melainkan bagian dari kebiasaan berpakaian perempuan Karo pada masa itu. Cara sederhana menunjukkan kesopanan. Kehadiran siswa bertudung ini memberi kesan menarik, di mana di tengah ruang belajar kolonial yang formal masih tampak jejak budaya dan cara berpakaian lokal yang dipertahankan. Meja-meja besar di hadapan murid terbuat dari kayu polos tanpa cat, menandakan kesederhanaan fasilitas pendidikan pada masa itu. Dindingnya polos tanpa hiasan, mungkin terbuat dari semen atau papan kayu putih. Tidak tampak papan tulis dengan jelas, tetapi bisa jadi terletak di sisi kiri ruangan. Wajah anak-anak di foto ini sebagian menatap kamera, sebagian lagi fokus pada meja mereka. Ekspresi mereka beragam. Ada yang penasaran, ada yang tampak kaku, mungkin belum terbiasa dipoto. Namun dari raut mereka, kita bisa merasakan semangat belajar, sebuah harapan untuk masa depan. Foto ini bukan sekedar dokumentasi, tetapi kesaksian visual tentang bagaimana pendidikan dijalankan di Tanah Karo pada masa kolonial. Jika kita tarik ke konteks sejarah, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Sohibuddin dan Maimun, sekolah rakyat atau Volkschool pertama kali didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1907 sebagai bagian dari kebijakan politik etis. Nah, politik balas budi yang sebenarnya bermotif ekonomi. Belanda memerlukan tenaga kerja terdidik untuk mengelola perkebunan dan perusahaan kolonial, sehingga pendidikan dasar diberikan dengan kurikulum sederhana seperti membaca, menulis, dan berhitung. Namun di luar kepentingan kolonial itu, sekolah rakyat justru membuka pintu bagi masyarakat pribumi untuk mengenal dunia pendidikan formal. Pendidikan seperti inilah yang kemudian menyebar ke berbagai daerah termasuk Tanah Karo. Menurut Ranika Bruginting 2014, jejak sekolah rakyat juga tampak pada berdirinya sekolah-sekolah misi Katolik di Kabanjahe dan sekitarnya. Pastor Elpidius van Duyenhoven of Emkap membuka Volkschool di Sukajulu 3 Jumpa sekitar tahun 1937 sampai 1939. Sekolah-sekolah inilah yang menunjukkan semangat pendidikan rakyat tetapi diberi napas baru melalui nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan. Setelah kemerdekaan, lembaga pendidikan rakyat itu berkembang menjadi sekolah dasar. Sementara di Karo, muncul sekolah Katolik Santo Joseph tahun 1955 dan SMP Saverius tahun 1951, yang seluruhnya berakar dari tradisi sekolah rakyat. Jadi, meskipun awalnya dibangun untuk kepentingan kolonial, pendidikan rakyat justru berubah menjadi gerakan sosial dan spiritual yang mengangkat martabat masyarakat Karo. Sayangnya, lokasi tepat pengambilan foto ini belum diketahui. Namun, kita bisa membayangkan bahwa tempat ini mungkin berada di salah satu kampung di wilayah Karo yang kini telah berubah menjadi sekolah modern. Foto ini sangat mengesankan karena mengingatkan kita bahwa kemajuan pendidikan Indonesia tidak lahir secara tiba-tiba. Ia tumbuh dari ruang-ruang sederhana seperti ini, dari meja kayu, dari semangat anak-anak yang haus ilmu, dan dedikasi para guru yang mengajar dengan segala keterbatasan. Jika pada foto pertama kita melihat suasana sekolah rakyat di Karo, maka pada foto kedua ini kita melihat potret lain dari dunia pendidikan masa kolonial, yaitu para pelajar di Sekolah Putri Senembah. Perhatikan foto ini, 8 orang gadis muda berdiri berjejer di depan dinding polos. Mereka mengenakan kebaya putih dan kain panjang dengan motif batik. Gaya berpakaian mereka menggambarkan perpaduan antara kesopanan dan kebanggaan khas perempuan Indonesia di masa lampau. Wajah mereka serius, tegap, dan penuh rasa tanggung jawab. Di bawah foto tertulis keterangan dalam bahasa Belanda, yang artinya
para gadis senembah yang telah meninggalkan sekolah dan kini bekerja di bagian fermentasi. Nah, dari kalimat ini kita tahu bahwa foto ini diambil setelah mereka menyelesaikan pendidikan di sekolah putri, lalu bekerja di bagian pengelolaan tembakau, tepatnya di proses fermentasi daun tembakau di perkebunan kolonial. Senembah Maskapai, tempat foto ini diambil, merupakan salah satu perusahaan besar di Sumatera Timur pada masa kolonial. Nah, berdasarkan penelitian Pasahobi Darmawan Supriyadi 2023, perusahaan ini berdiri pada tahun 1889 di wilayah Tanjung Morawa dengan modal besar mencapai 15 juta gulden. Bersama Deli Maskapai dan perusahaan-perusahaan perkebunan lain, Senembah Maskapai menjadi simbol kemajuan ekonomi kolonial di Sumatera Timur, sekaligus penanda awal lahirnya masyarakat industri daerah ini. Dalam perkembangannya, perusahaan-perusahaan perkebunan seperti Senembah Maskapai tidak hanya membuka lahan tembakau, tetapi juga membangun fasilitas sosial seperti perumahan pekerja, rumah sakit, dan sekolah. Sekolah Putri Senembah yang kita lihat dalam foto ini kemungkinan besar merupakan bagian dari fasilitas pendidikan yang diperuntukkan bagi anak-anak perempuan, para pekerja atau masyarakat sekitar. Melalui pendidikan ini, perusahaan mencetak tenaga kerja yang terampil, bersih, dan disiplin sesuai dengan kebutuhan industri kolonial. Nah, menurut penelitian Muhammad Sohibuddin dan Maimun 2025, sistem pendidikan kolonial memang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki diarahkan untuk menjadi tenaga kerja teknis, sedangkan perempuan lebih sering dilatih untuk pendidikan rumah tangga atau keterampilan ringan. Namun, pada awal abad ke-20, mulai bermunculan sekolah-sekolah putri seperti Senembah ini, yang memberi kesempatan bagi gadis pribumi untuk mendapatkan pendidikan dasar dan keterampilan bekerja. Sekolah Putri Senembah bisa dipahami sebagai bagian dari jaringan pendidikan di wilayah perkebunan Sumatera Timur yang dijalankan oleh pihak kolonial. Nah, lembaga misi di Sumatera Timur kerap membuka sekolah khusus perempuan untuk melatih keterampilan praktis seperti menjahit, memasak, dan pekerjaan industri ringan, termasuk pengelolaan hasil perkebunan. Dengan begitu, pendidikan perempuan saat itu tidak sepenuhnya bertujuan emansipasi, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil di perkebunan. Kata fermentasi sendiri mengacu pada tahap penting dalam proses pengelolaan tembakau Deli, salah satu komoditas ekspor utama Hindia Belanda. Di ruang-ruang besar yang disebut fermentation, daun tembakau disusun dan difermentasi agar siap dipasarkan ke Eropa. Para perempuan muda seperti dalam foto ini menjadi Pasahobi Darmawan Supriyadi 2023 menulis bahwa kegiatan industri tembakau di Sumatera Timur bukan hanya mengubah ekonomi lokal, tetapi juga menciptakan struktur sosial baru, di mana tenaga perempuan memiliki peran penting dalam menjaga mutu hasil ekspor. Dari sini, kita bisa melihat bahwa pendidikan kolonial bagi perempuan bersifat ambivalen, di mana di satu sisi membuka kesempatan belajar, tetapi di sisi lain membentuk perempuan agar sesuai dengan kebutuhan ekonomi kolonial. Nah, mereka diajarkan disiplin, kebersihan, dan keterampilan teknis melalui nilai-nilai yang diidealkan oleh pemerintah kolonial dan perusahaan-perusahaan perkebunan seperti Senembah Maskapai. Foto ini menyimpan kisah tentang kerja, pendidikan, dan perempuan, tentang bagaimana modernitas kolonial menciptakan ruang baru bagi perempuan pribumi, sekaligus menempatkan mereka dalam struktur sosial yang hierarkis. Tapi melalui arsip ini, kita bisa mengenang mereka bukan sekedar sebagai pekerja, melainkan sebagai generasi pertama perempuan terdidik yang membuka jalan bagi emansipasi di masa depan. Sekali lagi, arsip bukan hanya benda diam. Ia adalah suara masa lalu yang berbicara kepada kita. Dan dalam diamnya, para gadis sekolah Putri Senembah ini masih menyampaikan pesan tentang semangat, ketekunan, dan martabat perempuan Indonesia di masa lampau. Nah, melalui kedua arsip tadi, kita tidak hanya melihat masa lalu, tetapi juga belajar darinya tentang ketekunan, harapan, dan arti perjuangan dalam pendidikan.